Ya, ya kali ini live IG lagi ya bersama saya Erlina Juita dari Cerdas Keuangan. Oke, ya selamat bergabung. Oke, nah teman-teman, hari ini saya akan live dengan seorang teman saya, seorang financial planner juga. Ya, selamat bergabung semuanya. Jadi, sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik nih, yaitu jago atur duit. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, sebanyak apapun uang yang kamu punya, pasti akan habis kalau kamu tidak dapat mengelolanya atau tidak pandai mengelolanya, gitu ya. Nah, gimana kamu bisa mengelola uang yang sedikit kalau seandainya kamu nggak bisa ngelola uang yang sedikit, gimana mau ngelola uang yang banyak gitu kan? Nah, jadi buat kamu yang masih bingung nih masalah cash flow-nya berantakan, kemudian nggak tahu lagi gimana cara ngelola biaya-biaya yang semakin banyak, apalagi saat ini kan, saat pandemik seperti ini pasti ada tuh biaya-biayanya yang makin banyak kita harus keluarkan. Nah, jangan khawatir, teman-teman cerdas keuangan, kita akan kupas tuntas nih bersama dengan penulis bukunya langsung nih. Saya punya bukunya nih. Nah, ini dia. Jago atur duit ya. Kita akan undang Kiki atau biasa sih saya panggilnya atau Kaukabus Syarkiah. Dia adalah penulis buku ini dan financial certified financial planners. Ya, nih sebentar lagi. Halo. Hai. Hai. Ki, apa kabar Ki? Baik, ya Seneng Allah banget Mbak, seneng liatnya. banget, ya Sehat deh Allah. kayaknya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman ya, nih saya kenalin namanya Mbak Kiki. Beliau nih susah banget kalau mau diajakin IG live. Nah, kita beruntung banget nih bisa ajak beliau nih, Mbak Kiki ini untuk IG live bareng kita sharing session mengenai jago atur duit. Gimana Ki? Kesibukannya saat ini Iya, apa Ki sekarang? kesibukannya masih usaha ya Mbak, masih bisnis. Terus Ya, sama kalau sekarang kan kita lebih ke Zoom ya Mbak ya, edukasi mm, keuangannya ya. ya, Paling ya, ya. ngisi Zoom-Zoom aja sih gitu. Sama lah Oke, kayak Mbak oke. Erlina lah, apa Oh, sih iya bedanya? deh. Gak ada beda. Tapi kan Kiki selain dosen juga, pembicara juga ya, pembicara, narasumber juga, pebisnis sukses juga gitu loh, Ya ya Allah, kan? Nah, amin. apalagi nih sekarang nih saya pegang bukunya nih Ki, Oh jago iya iya atur sama dong, duit, sama. ya kan? Menarik banget nih ya, teman-teman baca bukunya Kiki ini. Di sini tuh terdapat banyak banget insight-insight yang kalau kita pikirin, oh iya ternyata bener juga ya, dan kita bisa langsung aplikasikan karena ini ada bonusnya di sini nih. Mm-mm. Nah, ini nih bonusnya ya. Cek atur. Ini apa sih nih bonusnya Ki? Financial check up ya? Iya, Ya, heeh, benar Mbak. financial check Jadi up financial gitu. check up yang sederhana kali ya. Kan kalau misalnya Heeh. yang agak rumit ya berarti ya memang harus one on one ya Mbak ya, baik ke Mbak Iya, R iya, maupun ke iya. aku gitu. Kalau Iya. ini sih yang sederhana aja, yang simple. Jadi yang awam pun atau baru pertama kali gitu yang ngatur duit ya bisa Mm. juga mengaplikasikan gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, Ki, sekarang kita langsung aja ya. Nih, Mm-mm, aku mau ngajuin pertanyaan nih buat Kiki nih. Menurut mm-mm, Kiki, apa mm-mm, definisi jago atur duit itu dan mm-mm. apa aja sih basicnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa langsung jago atur duit gitu? Menurut Kiki gimana? Oke, jadi sebenarnya jago atur duit itu Mm-mm. definisinya gitu ya. Sebenarnya adalah Mm-mm. ketika kita tuh emang dengan semua sumber daya yang kita punya secara Ya, finansial gitu ya, itu kita bisa mengalokasikannya dengan tepat gitu ya. Satu. oke. Jadi misalnya kayak ada alokasi untuk misalnya dana darurat atau misalnya alokasi pendidikan gitu ya, atau alokasi jalan-jalan, alokasi untuk anak gitu ya. Jadi satu alokasinya tepat. Dan yang kedua, sebenarnya at the end-nya, ujungnya adalah sebenarnya sama seperti financial planning sih Mbak. At the end, ujungnya ketika kita bisa jago atur duit, pengennya sih Ya, nanti bisa bebas secara finansial juga gitu. oke. Pengennya seperti itu. Tapi definisi Oke. awalnya adalah itu Mbak. Oke. Setidaknya, berapapun duit yang kita punya, walaupun mungkin masih sedikit, setidaknya bisa Mm-mm. kita atur sehingga kita tuh nggak perlu apa ya, nggak perlu minta-minta sama Mm. orang, nggak Mm. perlu ngutang sana sini, seperti Ya, itu ya, sih ya. Mbak. Mm-mm. Oke, oke. Jadi Gitu. kita bisa bebas
ujung-ujungnya kita bisa bebas finansial ya, Ki Iya. ya. Tapi diawali dengan cara kita mengelola Ngatur uangnya seperti duit, apa gitu betul, lah. betul, Berarti kan betul, Mbak ini ya. kaitannya sama kebiasaan ya, Ki ya. Jadi kita Benar, jadi benar. biasa gitu, terbiasa untuk bisa lebih jago lagi atur uang Iya, gitu ya. Apakah benar, mindset Mbak. juga diperlukan dalam hal ini sehingga bisa menghasilkan kebiasaan-kebiasaan itu, Ki? Oke, malah Hmm. justru yang pertama kali harus mindset dulu Mbak mengenai Iya, mengenai uang gitu ya. iya. Makanya kalau di bab awal tuh memang kita Hmm. bicaranya mengenai gimana sih caranya sebenarnya memandang uang karena kalau misalnya kita emang mandang uang itu misalnya ya, Iya, mandang uang itu sesuatu yang nggak baik, udah pasti kita nggak akan dapat duit gitu ibaratnya. iya, iya. Atau yang kedua misalnya mandang uang itu ah ya udahlah hidup sekarang aja besok-besok ada duitnya, udah pasti Hmm. nggak akan bisa ngatur juga gitu. Hmm. Hmm. Terus jadi emang yang paling penting justru mindset terhadap uangnya, bahwa sebenarnya uang harus dinikmatin sekarang, tapi juga uang itu adalah untuk sumber daya atau berjaga-jaga kelak di hari-hari Hmm. kemudian. Karena kan memang namanya hidup kita ya Mbak, kadang-kadang ada naik, Hmm. kadang-kadang ada turun kan, Iya, dan betul, betul. nggak dan nggak peduli uang kita banyak atau sedang sedikit, ketika mindset terhadap uang itu benar, maka berapapun itu kita akan bisa ngaturnya gitu. Jadi pas lagi Oke. kaya mungkin nggak OKB, pas lagi kesulitan mungkin jadinya nggak gampang pinjol gitu loh Mbak. Iya, iya, Hal-hal iya. seperti itu. Benar-benar. Karena memang sulit banget ya, Ki, di saat kita penghasilannya naik, itu sulit Hmm, banget kita maintain untuk pengeluarannya settle gitu loh, ya, yang fix ya gitu ya betul. maintain. Kadang-kadang godaannya Benar. ada aja tuh, Ki. Pasti, Penghasilannya pasti. nambah, pasti maunya nambah juga gitu ya, Ki ya. Iya, benar, pasti. Itu pasti ya Iya Mbak. Namanya gitu. manusia kan. Iya, benar-benar Selama manusiawi ya. manusia, manusiawi banget itu gitu. Benar-benar. Oke, nah Ki, sekarang nih ya Ki, Hmm, menurut Kiki ya, bagaimana mm-mm. sih cara kita supaya tetap jago atur duit di Mm-mm. saat kondisi kayak gini nih Ki? Kan Oke. bisa Gitu. jadi teman-teman ya ada yang mengalami juga Mm-mm. penghasilannya berkurang Betul, betul. atau mau cari sumber income juga belum ngerti caranya. Kayak Belum kalau kayak nemu Kiki kan gitu ya. udah tahu cara berbisnis gitu ya sehingga bisa Mm-mm. mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, Mm-mm. bagaimana Ki caranya Ki Mm-mm. supaya kita tetap jago atur duit di saat kondisi kayak Oke. gini? Pertama, kita harus punya mindset yang benar dulu, Mbak. Ya, Apa itu mindset yang benar? Ini kan sebenarnya pandemi udah berjalan 6 bulan ya. Nah, 6 betul. bulan ini biasanya orang itu udah punya pola. Biasa udah kayak gitu tuh. Jadi Ya, kalau ya, waktu ya, awal bulan pertama, kedua pasti kaget secara keuangan. Tapi kalau udah ya. bulan ke-6 sudah jadi kebiasaan. Nah, mindset yang pertama adalah uh, kita jadikan ini sebagai sesuatu yang mudah dan sehari-hari itu dulu. Karena jadi Oke. bukannya panik lagi gitu. Jadi bukan hal yang aduh gila pandemi gitu. Kita udah 6 bulan loh kayak begini kondisinya gitu ya. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah berarti kalau sudah 6 Hmm. bulan kita harusnya sudah punya pola dan kita harus sudah tahu polanya itu seperti apa. Ya, Nah, ya. kalau memang teman-teman mungkin belum ketemu ya polanya, Hmm. pola gue kayak gimana sih? Nah, berarti harus dicari tahu dari sekarang gitu. Dengan pola after lockdown gitu ya, sama sebelum lockdown tuh yang berbeda apa sih? Dan yang sekarang tuh seperti apa sih? Misalnya kayak gini deh, pola konsumsi kita Mbak. Kita kan nggak makan di luar ya sekarang ya. Mungkin lebih Betul. banyak masak, lebih Ya, banyak. Jadi GoFood. Nah, GoFood ini kan ya, biasanya pas awal-awal ya Mbak, sebulan, 2 bulan pertama kan. Tapi kan ya. biasanya orang, bosen juga lah beli di luar mulu, pasti masak lagi, ujung-ujungnya balik ke dapur gitu. Jadi kita harus lihat nih, pola yang Hmm. sekarang seperti apa, sehingga kita dengan pemasukan yang ada, dan pengeluaran yang ada saat ini, itu bisa kita balance nih, bisa kita seimbangkan. Dan di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna ya, dalam arti ya kalau misalnya memang pemasukannya berkurang jauh gitu ya, atau misalnya bisnis belum ketemu yang pas di mana gitu, ya it's okay, nggak masalah gitu, tenang aja jalan hidup dan kita tinggal beradaptasi dengan pengeluaran-pengeluarannya, karena manusia itu kan sebenarnya makhluk yang paling bisa beradaptasi ya Mbak ya. Betul Jadi banget ya. secara keuangan sih seharusnya kalau kita bisa secara sadar conscious money ya, maksudnya Hmm. bisa secara sadar bahwa oke, sekarang kondisinya kayak gini nih, apa yang seharusnya gue Ya, lakukan next ya, ya, maka ya. sih seharusnya itu kita bisa lebih mudah sih Mbak untuk mengatur keuangan itu, karena sebenarnya tinggal shifting aja kalau sekarang. Ya. Dulu nge-mall, sekarang nggak nge-mall. Dulu nonton bioskop setiap weekend, sekarang nggak nonton Sekarang bioskop. enggak. Mungkin sekarang Netflix mungkin ya. Terus dulu apa namanya sering
silaturahmi ke saudara setiap seminggu sekali. Sekarang biayanya pindah ke kuota, hal-hal seperti itu, Mbak. Gitu. Sebenarnya cuma shifting aja sih kalau sekarang. Bener banget. Shifting ya. Jadi apa yang nggak terpakai kita gunakan untuk yang lain gitu ya Ki ya. Iya, istilahnya saling kan gitu silang gitu ya Ki ya. Iya, betul. Sekarang kan gitu ya, Mbak. Iya. Oke Ki. Nah, Ki, bagaimana nih? Seperti yang kita tahu Ki, kan banyak saat ini kan banyak sekali yang layoff ya. Karyawan yang layoff, akhirnya dia mencoba untuk bisnis kecil-kecilan dari rumah atau bisnis rumahan gitulah. Tapi banyak juga yang nggak berhasil karena mungkin nggak tahu caranya. Gitu. Betul, Nah, kita mau tanya Kiki nih, buat teman-teman yang lain juga yang mau mencoba berbisnis, sebenarnya apa aja sih yang dilakukan supaya kita tuh nggak kesandung gitu loh, nggak kesandung untuk pada saat pertama jalan. Apa aja sih Ki yang mesti dilakukan Ki? Mungkin pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus realistis ya Mbak. Dalam arti gini, kadang-kadang nih, apalagi terutama mungkin yang usia kita atau yang di bawah kita, ketika memulai bisnis selalu based on passion, ya nggak sih? Rata-rata ya kalau sekarang ya. Jadi passionnya apa itu yang dijalanin. Nah kalau sekarang kondisinya pandemi seperti ini, yang harus kita jalanin ini buat newbie banget ya, ini buat yang benar-benar baru banget dalam bisnis ya. Itu yang harus dilakukan atau dicari bisnisnya adalah bisnis apa ya, di mana uang mengalir saat ini. Itu teman-teman yang perlu diingat. Di manakah uang mengalir saat ini? Karena sebenarnya setiap masa itu selalu ada masa-masa di mana sebuah produk atau industri itu naik, industri lain turun. Contoh misalnya, kalau sekarang di masa sekarang frozen food itu gila banget ya Mbak ya, naik banget frozen food. Semua orang shifting jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi punya bisnis kuliner ya. Betul, ya kan? Hampir semuanya artis punya bisnis kuliner online gitu ya. Jadi ternyata uang mengalir di situ nih. Mungkin kita nggak passionate terhadap kuliner gitu ya. Mungkin kita nggak suka-suka banget jualan makanan. Tapi kalau memang sekarang kondisi kita butuh duit dan ternyata sekarang uang mengalirnya di situ, kita nyemplung aja di situ gitu. Terus yang sekarang juga lagi naik banget misalnya bisnis healthcare gitu ya, karena orang mau nggak mau suplemen masuk mulu, jualan jamu misalnya, iya nggak sih? Iya betul. Apa jus kesehatan gitu ya, atau kopi Mbak, ya Allah sekarang kopi di mana-mana yang 1 literan kan gitu ya, semua benar. Jadi emang selalu ada ya, sama seperti konsep keuangan tadi, selalu ada bisnis yang akhirnya sekarang naik dan selalu ada bisnis yang akhirnya mungkin sekarang sinking down kayak traveling gitu ya. Sekarang banyak banget yang pariwisata gitu kan. Itu udah jatuh sekali. Cuman yang namanya bisnis yang kayak tadi kita sebutkan itu justru lagi naik banget gitu sih. Jadi untuk yang newbie banget biar nggak kesandung pertama kali dan karena butuh duit ya, BU kan jatuhnya ya. Maka carilah BU kan. Jadi carilah di mana yang benar-benar sekarang tuh di sini uang ngalir tuh lagi di sini nih, yang lagi ramai banget tuh di sini gitu. Itu sih Mbak R. Bicara tentang bisnis nih, Kiki udah mulai bisnis berapa tahun Ki? Udah merintis bisnis Kiki sendiri ini udah berapa tahun Ki? Merintis ya. Kalau merintis mungkin yang bener-bener kayak gue ngambil keputusan jalanin bisnis mungkin baru sekitar 4 tahun kali ya Mbak ya. Baru 4 tahunan. Nah, dalam perjalanan Kiki nih ya, menjalani bisnis gitu ya, apa aja sih Ki yang mesti kita telaah lagi gitu loh, sehingga nanti buat pelajaran juga nih teman-teman supaya bisa lebih mantap lagi dalam berbisnis. Kira-kira apa aja Ki? Yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah soal mindset pedagang, pebisnis atau pengusaha. Itu beda banget dengan mindset sebagai karyawan. Itu beda 180 derajat. Jadi pertama kesulitan besarnya karena aku terbiasa bekerja ya Mbak adalah untuk berarti sekarang harus nyari duit sendiri nih. Kalau ibaratkan kalau karyawan misalnya bukan dikasih ya, ada gaji tetap kayak gitu ada kan. Gaji, cuma kalau ada gaji. Kalau misalnya kita yang berusaha gitu kan memang bisa dapet, bisa enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin teman-teman nih juga harus perhatikan soal bahwa yang namanya membangun bisnis itu pasang baik-baik itu memang 5-7 tahun tuh ini banget, basicnya banget gitu. Dan belum tentu berhasil. Jadi jangan, mungkin kita sering ngelihat inspirasi di Instagram ya, atau orang sukses bicara gitu ya, saya bisa beli ini, saya bisa gitu, apa gitu, punya harta apa gitu ya. Padahal sebenarnya
prosesnya yang dia lakukan mungkin udah berkali-kali ngalamin kegagalan gitu. Jadi Ya. jangan berekspektasi untuk dapat yang gede banget atau langsung dapat hal yang besar banget dalam waktu mungkin 1, 2, 3 tahun. Karena secara riset pun setahun pertama bisnis yang gulung tikar aja sampai 95% kan. Benar. Benar Betul, kan ya betul, Mbak ya? betul. Terus Betul. tahun kedua ada lagi berapa puluh persen lagi. Jadi ini adalah journey, perjalanan gitu. Jadi memang yang kedua mindsetnya harus jangka panjang nih sebenarnya kalau oke, gue Ya. mutusin bahwa gue mau jalanin sebuah bisnis. Kayak gitu sih Mbak. Oke, Dan yang oke. ketiga, hati-hati sama jebakan omset berlebih. Ini dia. Oke. Banyak sekali ketika omset kita naik, gaya hidup kita melebihi omset kita. Jadi begitu kita ya baru naik, misalnya katakanlah baru naik 10%, tapi gaya hidup kita udah naik 100% gitu. Itu yang membuat pebisnis itu cepet mati gitu ya, secara Iya. bisnis ya, lebih cepat Iya, mati. iya. Karena apa? Karena dia ngambil hasilnya di depan gitu. Jadi Oke, bukannya oke. buat diputar lagi, bukannya Iya. buat investasi leher ke atas misalnya gitu ya, Betul, tapi betul. langsung buat dia nikmatin. Nah, dia ngambilnya di depan. Itu Iya, iya. yang salah ya gitu. Iya, Jangan iya. diulangin lah gitu, Iya, iya. teman-teman. Sebenarnya untuk menikmati sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi sesuai porsinya ya Ki ya, jangan Ya, sampai betul, melebihi betul porsinya. Mbak. Kalau seandainya Betul. yang bisa dinikmati hanya 10% ya 10% dulu ya Iya, Ki ya, menikmati ya. benar, Baru kemudian Mbak. bertahap gitu ya. Kadang-kadang kan Bertahap. pebisnis tuh impiannya Ki, impiannya tuh punya gaji sendiri dari bisnisnya kan. Ya, Kadang suka begitu betul. tuh impiannya gitu. Tapi sebenarnya sih harus ada yang mesti kita ingat-ingat, misalnya dana darurat harus cukup buat Ya, muter benar modalnya sekali. lagi berapa, Iya, jangan benar. sampai itu justru malah mengikis ya. Jadi usaha kita Iya, benar, semakin turun gitu. Oke. Benar Mbak, Nah Ki, sekarang kita bicara tentang investasi nih Ki. Saat seperti ini kan banyak banget tuh Ki tawaran investasi, mulai dari emas, mulai dari saham, mulai dari ori gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ini suka bingung Ki. Mereka punya dana cukup gitu. Tapi mau bingung nih, mau investasi tapi bingung. Sementara kondisinya kan serba nggak pasti gini nih. Menurut Kiki, Iya. saat ini investasi yang terbaik apa? Oke, Menurut yang Kiki? pertama sih sebenarnya harus sedia cash yang cukup ya gitu. Jadi itu pastikan itu dulu gitu ya, bahwa kita punya liquid cash yang oke. Karena apa? Karena kan sebenarnya kalau secara prediksi pun gitu ya, sebenarnya pandemi ini sampai 2021 berakhir aja katanya masih on terus Belum. nih, 2022 kan ya. Jadi itu satu, siapin cash karena lagi-lagi kita kondisinya uncertainty banget. Terus udah gitu, yang kedua investasi di mana ya? Nah, paling penting dari sebuah investasi adalah kita tahu banget soal faktor resikonya nih, Mbak. Itu penting sekali ya. Jadi karena kalau kita bicara faktor keuntungan, semuanya juga pasti melek kok gitu ya. Pasti yang emas naik sekarang udah berkali-kali lipat, udah pasti melek semua hijau. Namanya manusia ya, hijau soal duit kan. Nah, tapi yang harus diketahui adalah oke, berarti gue tahu nggak ya resikonya? Contoh saham nih. Saham sekarang lagi murah kan. Orang berbondong-bondong pengen beli. Kadang-kadang dia nggak tahu saham itu apa. Jadi buat teman-teman cari tahu dulu sebenarnya yang mau kita masuk itu apa gitu. Baru kita eksekusi. Jadi ketika tahu bahwa oke, saham sekarang murah. Tapi jika kondisinya lagi uncertainty kayak gini, berarti nanti ada posibilitas juga harganya di bawah yang sekarang gitu. Jadi itu dulu pakemnya. Nah, sisanya baru ketika duitnya sudah cukup berlebih, misalnya dana anak cukup, terus mungkin dana kesehatan misalnya ya gitu ya, dana asuransi buat kesehatan cukup dan lain sebagainya cukup. Nah, silakan aja sih mungkin masuk ke instrumen-instrumen. Kalau yang sekarang kan yang lagi murah-murah tuh sebenarnya kayak saham gitu ya Mbak ya. Jadi bisa masuk ke yang instrumen seperti itu. Kalau duitnya tuh bener-bener kayak kayak nggak dibutuhin dalam waktu dekat. Betul. Sama mungkin lihat juga ini ya Ki ya, profil resikonya seperti apa ya. Kadang kan orang nggak siap nih. Kadang ada yang memang misalnya seseorang masuk ke saham karena dia memang sudah siap mentalnya. Kalau seandainya turun ya saya udah siap gitu. Tapi ada juga orang yang ngelihat gerakan IHSG turun merah aja udah pusing kepala, udah langsung copot gitu. Ya kadang itu juga ya. Langsung hipertensi. Jadi profil risiko juga penting ya teman-teman ya. Iya, gitu. benar banget. Kita jadi emang seru ya Mbak.
sebenarnya dunia betul, keuangan betul. tuh seru ya. Serunya adalah karena kita juga harus tahu diri kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya. Betul. Karena Kita karena bisa, setiap orang ya. akhirnya berbeda, Mm. apanya ya, berbeda eksekusinya tuh akan berbeda gitu. Iya, iya. Istilahnya kita harus punya papan skor sendiri ya, Ki. Nah, benar Jadi benar kita banget Mbak, bisa benar. ngukur diri kita sejauh mana Benar. gitu ya. Benar Nah, Mbak, benar Mbak. saat ini juga Ki kayaknya banyak banget pemerintah juga menggiatkan investasi masyarakat tuh dengan cara misalnya menerbitkan obligasi kayak gitu ya, Ki. Itu mungkin juga bisa Bisa. jadi inceran teman-teman tuh karena obligasi itu sendiri kan menghasilkan return yang setiap bulan gitu loh, lumayan. Ya, betul, Lumayan betul. returnnya gitu ya, oke. Nah, Lumayan. Dan membantu iya. pemerintah ya. Iya, betul. Kita membantu pemerintah juga ini kita ya. Nah, Ki, nah, nih ada beberapa teman-teman di Cerdas Keuangan nih, Ki, yang pada saat pandemik ini justru mereka menikah. Jadi pasangan baru. Pasangan baru, Ki. Jadi ya hitung-hitung menikah di pandemik itu kata mereka sih menghemat Mbak gitu. Betul, Karena kan nggak betul. mesti nggak mesti banyak ngeluarin Betul. uang untuk konsumsi kan. Menghemat benar. terus memorable katanya Ki, memorable. Iya, betul. Karena karena kejadian nggak ya kan nggak dalam seumur hidup sekali gitu. Iya, Nah, benar. tapi Ki ada beberapa juga yang bertanya nih ke kita gitu loh. Kira-kira mungkin Kiki bisa bantu teman-teman nih, gimana sih buat pasangan muda untuk menyiapkan mental dan keuangannya supaya nggak ini Ki, supaya nggak gagal gitu loh dalam menghadapi tahun-tahun pertama di pernikahan misalnya gitu. Gimana Ki? Pertama sih yang harus diselaraskan, yang pertama kali banget yang harus diselaraskan adalah visi misinya ya, terutama berarti kalau dalam konteks keuangan adalah visi misi keuangan. Ya artinya kita memerger mimpi jadi satu, ya kan ya. Kalau misalnya kita punya mimpi, istri punya mimpi, suami punya mimpi. Nah, kita harus punya mimpi bersama dan juga mungkin mimpi individual gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi harus ada ininya juga. Dan yang kedua, yang harus dibicarakan adalah soal kayak pembagian perannya. Itu harus ada banget. Siapa sih sebenarnya menteri keuangannya? Siapa sebenarnya yang ngambil keputusan ujungnya gitu, keputusan akhirnya siapa? Siapa yang bagian untuk ngurusin investasi? Siapa yang bagian urusin rumah tangga atau operasional? Lalu siapa yang ngurusin orang tua saya misalnya? Siapa yang ngurusin adik kamu misalnya gitu ya? Jadi hal-hal yang seperti itu harus dibicarakan sedini mungkin, karena kalau enggak ini akan jadi batu sandungan ke depannya. Jadi keterbukaan atas keuangan dan juga utang ya, jangan lupa teman-teman, utang itu bagaimanapun kita harus terbuka sama pasangan karena terlalu banyak deh kejadian di mana ketika berhutang di luar sepengetahuan pasangan, yang kena teror adalah pasangannya gitu. Jadinya kasihan sekali kalau misalnya kondisinya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya pasangan baru nih, terutama di era pandemi kayak gini ya, yang mungkin secara penghasilan juga mungkin sinking gitu ya, jatuh gitu ya. Ya memang harus benar-benar terbuka dan benar-benar punya goals-nya apa nih kita berdua di rumah tangga ini secara finansial gitu. Itu dulu sih Mbak yang pertama kali. Nah itu ya teman-teman tuh ya yang baru menikah tuh ya, ingat pesan Mbak Kiki tuh. Kiki sendiri menikah udah berapa tahun ya Ki ya? Udah punya anak satu 11. ya? Udah 11 tahun, oke. 11 tahun. Baru satu ya. Rencana mau nambah lagi nggak nih Ki? Udah tua belum ya Mbak? Belum lah, baru 11 tahun. Ya, oke, kalau gitu mau deh. Mudah-mudahan cepet ya, ditambah lagi ya. Amin. Aduh, ya nanya apa lagi nih Ki? Kayaknya udah banyak banget itu pertanyaannya. Kiki, jadi sekarang saat ini lebih fokusnya kemana Ki? Ke financial planning atau ke bisnis ya Ki? Saat ini Kiki lebih fokusnya kemana Ki? Sekarang ya? Kalau sekarang sih aku lebih fokus sejujurnya ke bisnis Mbak. Karena kita berdua sama-sama tahu ya Mbak, financial planning itu kan secara industri itu keras ya. Apa ya, maksudnya secara rules belum tough banget gitu ya. Secara rules belum jelas, terus sehingga banyak yang berakrobat di dalamnya gitu kan ya. Terus
jadi kita tuh banyak banget kerja sosial sebenarnya sih kalau di financial planning ya, karena banyak sekali mengedukasi. Sementara mengedukasi itu bagaimanapun perlu dana gitu. Nah itu sih Mbak sebenarnya goals atau mimpi besarku sih sebenarnya dengan bisnis ini, mudah-mudahan suatu hari aku bisa mensupport edukasi finansial, edukasi financial planning tanpa harus membebankan kepada pihak ketiga, entah harus diundang corporate atau berharap dari pemerintah gitu sih sebenarnya. Oke. Pengennya sih gitu sih Mbak. Challenging banget ya sebenarnya financial Betul, planning ya. betul, challenging banget. Nah, boleh tahu nggak Ki, bisnis apa sih Kiki sekarang yang sedang Kiki jalani ini, bisnis apa sih? Boleh tahu nggak? Kalau sekarang aku ke healthcare dan skincare sih Mbak, gitu, lebih ke situ. Dan sesuai dengan apa ya namanya ya, mungkin sesuai dengan kayak kondisi yang sekarang ya, yang lagi benar-benar dibutuhin dan pas banget Mbak, emang pas pandemi itu aku ngalamin karena stres ya Mbak ya, kan kita stres ya waktu awal bulan pertama, bulan kedua tuh, wah gitu, takut, panik gitu, shock gitu kan. Ini kayak menyeramkan banget. Nah, sampai akhirnya aku tuh ngalamin sakit yang benar-benar parah gitu menurut aku ya. Dan nggak bisa ke dokter Mbak, nggak bisa ke dokter, nggak bisa ke rumah sakit karena kondisinya kan nggak bisa keluar kan. Kalau nggak salah aku gantiin kamu tuh waktu itu. Benar ya itu kan? Aja aku lagi demam loh Mbak, bener itu aku lagi demam, aku udah takut juga gitu, gila nih sakit apa gitu, aku udah demam seminggu itu Mbak sebenarnya. Jadi apa namanya, nah karena sakit itulah membuat aku tuh kayaknya gue harus seriusin banget nih bisnis healthcare nih, karena gue juga harus minum gitu Mbak. Jadi emang sekarang serius di bisnis healthcare yang namanya Nuskin ini gitu. Oke, jadi Nuskin itu selain untuk kecantikan juga ternyata untuk kesehatan ya Ki ya? Iya. Aku juga baru tahu Ki, ternyata ada suplemen untuk ini Ki, untuk back pain ternyata. Iya benar, ya kan? benar Mbak, benar. Aku baru tahu tuh. Nah, kayaknya kita mesti ngobrol lagi nih setelah ini nanti. Iya benar Mbak, benar. Jadi kalau bisnis itu semua orang bisa mengcapture dari sudut yang berbeda ya gitu. Mungkin ada yang ngambilnya dari skincare. Nah kalau aku karena ada kebutuhan di soal badan, tubuh, nah aku ngambilnya di healthcare-nya Mbak gitu. Iya. Jadi kalau dilihat dari ininya Ki, growth-nya saat ini, itu lebih tinggi yang mana, di skincare-nya atau yang healthcare-nya untuk penjualan? Kalau penjualan secara global itu memang healthcare sih Mbak. Sekarang lebih healthcare karena banyak yang lebih ke healthcare. Betul. Karena akhirnya orang itu shifting secara finansial. Jadi biasanya mungkin kayak jajan-jajan di luar gitu ya, udah nggak bisa nongkrong-nongkrong di luar, akhirnya shifting untuk beli suplementasi kayak gitu. Jadi larinya adalah untuk menjaga kesehatan sih gitu ya. Karena sekarang kan kondisinya, apalagi hari ini pecah rekor baru lagi ya Mbak ya gitu ya. Jadi benar-benar ya seperti itu sih Mbak, emang butuh ketahanan banget gitu. Betul. Diharapkan sih kondisi ini malah membuat teman-teman tuh jadi lebih kuat ya Ki ya, jangan malah lebih down ya Ki ya. Karena setelah ini diharapkan bertahan dari badai ini, diharapkan lebih baik lagi gitu ya Ki, jangan malah tambah carut marut gitu keuangannya. Betul banget. Betul. Iya. Gitu. Nah, kita sapa-sapa dulu nih Ki, teman-teman yang udah join nih banyak sekali. Halo Mami Tika, ya, dengan Kiki di sini dan Erlina dari Cerdas Keuangan. Ada Pak Muhammad Teguh nih, Pak Muhammad Teguh. Kelihatan. Ada Widianto Ari, Hastri Royani, Mirna Rohman, Fatia. Halo, hai, Desi Tamara, Investing Ma, Muhammad Andoko. Wah, banyak banget nih Ki. Biasanya aku kalau live nggak sebanyak ini, banyak banget sih. Amelia Always, Atina Umivia, kayaknya nih teman-teman Kiki ya. Silakan. Mumpuni Zi nih join juga. Halo, silakan kalau mau ada yang mau bertanya nih. Bertanya masalah jago atur duit, silahkan teman-teman. Oke, katanya bener banget Mbak, persis kayak karyawan dapat bonus atau naik gaji katanya gitu Ki. Oke, Ki sekarang masih suka ngajar di FEUI nggak Ki? Kemarin sih dapat tawaran Mbak, cuman lagi enggak sih, lagi enggak.
Lagi enggak ya? Enggak. Lagi enggak Tapi ya? kalau ngajar rutin ya reguler mah udah lama Ada. enggak, Mbak. Aku Oh, enggak ada. Aku ngajarnya oke. dulu 2010 sampai 2010 dari 2006. Iya, iya. Oke. Nah, Ki, saat ini kan Heeh. Kiki juga masih tercatat sebagai pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Indonesia ya, Ki ya? Heeh. Masih ya, Ki? Ekonomi syariah. Masih? Ya. Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Jaringan Pengusaha Muslim Heeh. Indonesia. Nah, Kiki mandangnya gimana nih, Ki? Heeh. Pengusaha Muslim Indonesia Heeh. saat ini gimana, Ki? Heeh. Kondisinya, Ki? Oke. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya ngomongin persentase berarti pengusaha muslim karena kita rata-rata muslim ya berarti secara persentase memang Lebih besar banyak ya Mbak ya. 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 Lebih banyak. Nah, akhirnya challenge-nya sama sih Mbak. Sekarang tantangan pengusaha tuh sama persis yang sekarang. Tantangan finansial, tantangan SDM gitu ya. Tapi lagi-lagi ini ada di beberapa industri aja sebenarnya. Sementara ada industri-industri yang justru lagi growing up gitu ya. Iya, Nah, iya. cuma bagaimanapun, jadi tapi bagaimanapun memang buat mungkin di sini ada teman-teman pengusaha gitu ya, ya harus banyak-banyak bersabar sih ya, harus banyak-banyak bersabar, harus mungkin mau nggak mau juga melakukan diferensiasi gitu ya, Iya, iya. karena setiap setiap ada krisis sebenarnya selalu lahir orang kaya baru sebenarnya. Ya kan, Benar, kayak benar. dulu 98 ya Mbak ya, waktu kita tahun 98 mungkin belum terlalu ngeh gitu ya, mungkin secara usia juga masih banyak yang masih kecil gitu. 98 itu kan akhirnya shifting banget Mbak, pekerjaan-pekerjaan yang dulu kayaknya kafe, pinggir jalan gitu, yang kayaknya nggak pernah kepikiran, ternyata sekarang ada. Dan juga kayak sekarang ternyata ada gitu ya. Jadi mungkin emang mau nggak mau pengusaha dituntut untuk lebih kreatif sih. Kreatif dalam mendeliver produknya dan juga kreatif dalam mencari income stream yang lain gitu, pemasukan yang lain gitu. Itu udah mau nggak mau sih emang harus survive banget. Aku Mbak bener-bener ngelihat kayak artis ya Mbak ya, kan mereka terkenal sekali ya sebenarnya ya artis ya. Dan sekarang mereka pun nggak malu-malu loh untuk misalnya kayak dari TV pindah ke YouTube misalnya. Terus jualan bener-bener jualan mie ayam. Terus walaupun bentuknya frozen ya, jualan ayam geprek gitu ya. Ayam mereka geprek. Tuh bener-bener jualan dan kaos ya kadang-kadang jualan kaos gitu ya, nerima endorse gitu ya. Maksudnya hal yang mungkin buat kita gila ya, artis kayaknya nggak mungkin deh ngelakuin hal tersebut, ternyata karena kondisinya kayak gini ya akhirnya mau nggak mau kan harus dijabanin. Kalau enggak maksudnya sekelas Maya Estianty, sekelas Inul Daratista, mereka tuh bisa sampai bilang gue tuh pusing, sekelas Luna Maya gitu ya, yang kita pikir mungkin wah masa sih nggak punya uang cash gitu ibaratnya, itu aja dalam menjalankan bisnisnya aja lagi puyeng banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini ada yang pebisnis ya gak usah khawatir gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kita pasti bisa kok ngelewatin badai ini. Iya. Tuh. Dan aku perhatikan juga Ki ada beberapa artis yang terjun ke dunia finansial Ki, kayak Mbak Donna Agnesia, ya kan? Ya kan? Si FP loh, si FP pula. Iya. Kemudian ada juga Mbak anchor CNBC sekarang juga lagi ngambil CFP nih. Coba, kayaknya ada juga. Bukan Mbak Alin. Mbak Alin, ya Mbak Alin. Gitu. Jadi memang kayaknya sih dunia finansial ini mungkin dilihat masyarakat juga atau artis bahkan news anchor gitu sebagai suatu yang menjanjikan di kemudian hari gitu loh Ki. Jadi selain ilmunya dapat buat diri kita sendiri juga bisa di share ke teman-teman yang lain gitu Ki. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin sekalian nyambung ini kali ya Mbak ya, aku mau nambahin yang soal dunia finansial gitu. Sekarang kan akhirnya semua orang walaupun gak latar belakangnya finansial kan bisa ya Mbak sharing keuangan gitu kan. Betul. Nah, betul ya. Tapi mungkin buat tips nih teman-teman semua nih yang ada di sini, mungkin jikalau membutuhkan seperti konsultasi lebih lanjut atau mungkin jika mau bertanya hal-hal yang lebih dalam gitu ya, ya ikutin aja akun-akun kayak cerdas keuangan kayak gini gitu ya, atau mungkin akun aku yang kita memang jelas Mbak, kita profesinya financial planner gitu, kita pun ada CFP-nya, kita bersertifikasi gitu ya, atau berregistered gitu ya, dan nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya seperti itu gitu. Jadi ambil ilmu dari mana aja boleh, silahkan gitu ya. Tapi mungkin kalau mau nih teman-teman ya berkonsultasi lebih lanjut,
benar-benar dilihat kredibilitas dari dengan siapa sih sebenarnya kita akan berkonsultasi. Iya, betul Gitu. betul banget, betul Karena banget. ya biar nggak biar dunia keuangan ini benar-benar bisa kuat gitu, terutama financial planning. Jadi nggak dikit-dikit ada kasus, dikit-dikit ada kasus, baru kita mau bergerak Iya, sedikit betul. ada kasus gitu. Bener Runtuh banget lagi tuh. kepercayaannya gitu. Itu sih. Iya, sebenarnya sih kita juga tanamkan juga sih Ki ke teman-teman Mm-mm. semua bahwa sebenarnya mengatur keuangan itu tanggung jawab ke diri masing-masing sih sebenarnya. Betul. Kita nggak bisa Benar, nyerahin benar. ke orang lain gitu. Betul Nah, sekali, bagaimana betul sekali. caranya supaya diri kita ini bisa mampu ngelola keuangan dengan cara Mm-mm. belajar mau nggak mau Ki. Iya, mau Kita nggak mau, nambah betul. skill kita nambah knowledge juga gitu loh. Benar, Jangan benar. jangan kita abai dengan pengetahuan atau dengan kebiasaan sehingga kita melimpahkan ke orang lain. Itu yang sebenarnya nggak bagus sih sebenarnya. Iya, At the end betul, of the betul. day kamu akan merasa dicurangi atau bahkan merasa kerugian gitu. Iya, Tapi kalau benar. diri kita sendiri yang merasa bertanggung jawab, mau apapun kesalahannya kita tetap mengakui kan kalau itu kesalahan Benar. sebenarnya dari diri Benar, kita benar. sendiri dan kita improve diri kita sendiri untuk lebih baik gitu ya. Oke, Kalau halo aku Mbak malah Linda Li. ini Ya, malah kalau aku Mbak kalau ngisi acara gitu ya, ya. terutama untuk yang muda-muda gitu ya, aku selalu bilang kalian itu Ya. the best financial planner loh. Kalian sendiri financial planner terbaiknya itu sebenarnya bukannya seorang Erlina, bukannya seorang Pak Andoko atau seorang Kokabus gitu ya. Sebenarnya diri kita masing-masing tuh perencana keuangan terbaik karena kan yang tahu hati kita, yang tahu kita Kondisi sukanya kita. apa, kondisi Iya. kita gitu kan sebenarnya kan diri kita sendiri ya sebenarnya. Betul. Jadi benar sih Mbak, benar banget kalau misalnya emang harusnya kita sendiri yang megang kendalinya, megang Iya, kuasanya betul, gitu. betul. Your money is your responsibility ya Ki ya. Betul Mbak, benar banget. Nih nggak terasa udah 36 menit nih bersama dengan Kiki. Yaelah. Ya bersama dengan Mbak Erlina. Kita terakhir ketemu kapan ya? Kayaknya pas Kita acara di CNBC Jeko. deh. Oh, bukan dong acara CNBC kita ketemu acara terakhir. CNBC berarti udah hampir setahun, Mbak. Berarti udah hampir setahun. Udah hampir setahun dia, betul. Udah hampir setahun ya, Oke. udah hampir setahun. Ki, Kiki kan juga sering banget nih diundang untuk jadi pembicara di kementerian-kementerian ya, kemudian di perusahaan, terus Pemda DKI juga gitu ya, sama di berbagai tempat deh secara online maupun offline. Suka dukanya apa sih Ki menjadi pembicara Ki? Oke, suka dukanya sih sebenarnya gini sih Mbak kalau dalam dunia keuangan ya. Sukanya adalah yang paling suka itu adalah ketika kita tuh bisa mentransfer energi dan ilmu pengetahuan kita. Jadi selesai dari ruangan ketika peserta tuh mengerti gitu ya, ketika peserta tuh bertanya itu tuh rasanya benar-benar kayak gila ya, capeknya tuh terbayarkan. Terbayar. Gitu. Itu benar-benar itu sama lah kayak ngisi acara ini gitu kan. Kalau misalnya ada yang akhirnya bisa bermanfaat itu tuh kayaknya gila ya, nggak sia-sia gitu loh, merasa nggak sia-sia. Nah, kalau dukanya sih sebenarnya justru pada ini sih Mbak. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya yang acaranya gratis ya Mbak ya. Sering sekali peserta ataupun orang-orang itu mengabaikan soal ilmu ini gitu. Itu yang sebenarnya kalau menurut aku sih jadi tanda petik ya duka tersendiri ya buat financial planner gitu ya. Karena apa? Karena beneran deh ilmu financial planning ini kayak apa ya Mbak ya? Dia tuh kayak hal yang akan sangat diabaikan sampai seseorang itu kepentok gitu. Ketika seseorang itu kepentok, seseorang tuh terlibat utang banyak, seseorang itu gak punya duit, dia baru kenapa gue nggak belajar financial planning sih gitu loh Mbak. Jadi apa ya namanya ya, abai itu yang kadang-kadang aku tuh yang wah sayang banget ya, misalnya kayak peserta misalnya kan udah dari corporate udah disediain ya ilmu pengetahuan, kita udah dibayar mahal-mahal gitu ibaratnya Mbak, jauh-jauh datang tapi di pesertanya ngantuk lah, tidur lah gitu. Itu sih yang dukanya bukan karena dicuekin ya, sama sekali bukan karena kitanya dicuekin, bukan, tapi lebih pada Pak, Bu, ini tuh ilmu manfaat banget sebenarnya gitu. Cuman kan lagi-lagi kita memang tidak bisa mengkontrol apa yang orang lain lakukan ya Mbak ya gitu. Jadi ya sudah gitu. Mudah-mudahan sih aman aja keuangannya gitu. Iya. Kadang-kadang lucu ya Ki ya. Kadang-kadang orang kalau gratisan justru
males-malesan. Tapi pada saat dia Iya, kepentok betul. mau bayar berapapun, Ya, monggo betul. baik gitu ya, silakan Betul. silakan aja mampu Betul. gitu ya. Tapi Benar, benar, benar. pada saat ditawarkan secara gratis atau Mm-mm, dengan harga yang diskon itu kadang-kadang mm-mm. mereka juga nggak mau gitu loh. Iya, Bahkan iya. ya kan, bahkan gengsi-gengsi Mengabaikan, seperti itu, gengsi. mengabaikan. Mm-mm. Mm, Makanya kalau misalnya sampai Mbak Erlina tuh bikin kayak cerdas keuangan gitu ya. mm, Kalau mm, aku kan sebenarnya bikin Mbak satu mm. IG sendiri tuh yang Kikotok. Cuma kan Ya, aku memang tidak punya kayak sumber dayanya ya. Maksudnya belum ke arah situ gitu ya ya, tenaganya. Ini nih penting banget gitu ya. IG kayak gini tuh penting banget sebenarnya untuk kita tuh mm, apa ya namanya, untuk kita tuh bener-bener mungkin setiap minggu oh nambah ilmu baru atau ada postingan oh nambah baru ada, mm. karena kita nggak akan mungkin belajar keuangan satu hari ngabisin buku terus kita langsung jadi hatam gitu ya, terus langsung jadi Ya, setara CFP, itu kan nggak mungkin banget. ya, Memang ya, ini tuh modelnya yang kita tahu, kita aplikasikan, salah di tengah jalan, ya, salah, oke perbaiki, kita tahu aplikasikan, salah lagi nih, kepentok lagi, perbaiki lagi. Jadi emang ini suatu ya. proses yang terus menerus ya, karena apa namanya, ini berkaitan sama pribadi kita juga gitu. Kita Mm. manusia biasa yang ngelola duit udah pasti bakalan sering salah. Tapi mendingan salah sekarang untuk ketemu pola lebih baiknya daripada nggak pernah ngelakuin sama sekali. Bener Gitu. banget tuh Ki. Ya, Lebih baik daripada salah nggak pernah. sekarang. Iya Iya, bener. ini kan Lebih baik salah. kepentok sekarang daripada kepentoknya Iya, nanti ya Ki ya. Justru iya, lebih bener. ruginya lebih banyak lagi ya. Ruginya lebih Teman-teman banyak, ya. sakitnya lebih banyak, secara emosionalnya juga akan lebih banyak gitu ya. Jadi mendingan sekarang, bodoh-bodoh deh. Yang penting apa namanya, oh kita tahu kita harus memperbaikinya di mana gitu. Jadi nggak Iya, iya. ditunda-tunda. Nanti deh kalau udah kawin, nanti deh udah punya anak, nanti deh punya anak kedua gitu. Nggak bisa kayak gitu sih dalam hal keuangan ya Mbak ya. Yes, yes, Gitu. bener banget. Nah Ki, terakhir ya Ki, tips dari Kiki nih supaya teman-teman cerdas keuangan, juga teman-teman di lingkungan Instagram live-nya Kiki nih, supaya lebih optimis lagi menghadapi kedepannya lagi nih, hari-hari berikutnya lagi, gimana Ki? Tips dari Kiki, silakan Ki. Oke. Oke, yang pertama adalah kita nih cuma manusia biasa, sehingga kita perlu pertolongan Tuhan ya, perlu Ya. pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita lupa di part ini, bahwa kita lupa mungkin berdoa secara khusus bahwa ya Allah tolong lancarkan rezekiku, tolong jauhkan dari penyakit gitu ya. Jadi yang pertama, jangan pernah lupakan meminta pertolongan Allah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, baru eksekusi di lapangannya. Berawal dari yang ada di sini, di mindset gitu ya, bahwa apapun kondisinya kita pasti bisa. Karena apa? Kita makhluk paling adaptif. Emang dasarnya tuh kita tuh udah di-create seperti ini, sehebat ini gitu ibaratnya. Jadi kita pasti adaptif. Tinggal yang ketiga, kita mencoba untuk gimana caranya adaptif ini diaplikasikan di sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ya udah kita sadar diri aja. Kalau emang gaji kita misalnya dari 10 juta misalnya dari 10 juta terus turun jadi 5 juta. Ya sudah, jadilah orang dengan penghasilan 5 juta gitu. Kalau misalnya dulu bisa misalnya nongkrong sana sini, mungkin bisa beli baju gitu ya. Ya sudah, kalau gitu sekarang toh kita nggak kemana-mana, toh kita juga kayak tidak ada keperluan-keperluan yang sifatnya primer, nggak bisa jalan-jalan juga, nggak bisa traveling juga. Artinya ada kos-kos yang sebenarnya bisa kita cutting gitu, pasti ada gitu loh, pasti ada nih kos-kos yang bisa dipotong, nggak mungkin nggak ada, pasti ada yang bisa ditransfer, pasti ada yang bisa dipotong gitu ya, karena kita udah terbatas banget sekarang area hidup kita tuh cuman di rumah gitu ya ibaratnya ya. Betul, Jadi teman-teman optimis aja gitu, karena dikasih kesulitan itu kita udah satu paket sama kemudahannya. Cuma kadang-kadang karena kita panik, akhirnya kita nggak melihat kemudahan itu gitu. Makanya jangan panik dulu gitu ya, jangan panik. Okay. Mungkin banyak berserah, berdoa, dan masih banyak-banyak bersyukur. Masih bersyukur kita ada di rumah, bukan di rumah sakit gitu ya. Masih bersyukur kita tuh, iya ya Mbak, tahu nggak sih Mbak, biaya untuk COVID aja nih Mbak, satu orang nih, temanku cerita nih, orang tuanya masuk dan dia di swasta ya Mbak, itu 150 juta Mbak, gitu, satu orang biayanya.
dia itu ada 2 orang tuanya kena dua-duanya, swasta, 300 juta. Itu makan aset banget kan ya gitu ya. Ya, Sementara kalau BPJS mungkin ya harus nunggu lama dioper kanan, dioper kiri gitu. Jadi betul, betul. bersyukur banget alhamdulillah kita masih dalam lingkungan yang sehat walafiat. Mungkin tidak menyenangkan, mungkin membosankan, tapi dari sisi keuangan kita akhirnya lebih aman dibandingin teman-teman yang sekarang harus bolak-balik isolasi mandiri, dia jauh, harus ngekos. Bayangin, ada yang ngekos karena Wisma Atlet penuh, jadi dia ngekos di sana di sini. Dan tadi teman aku juga baru share info gitu ya, Isman aja nih per 14 hari itu bisa sekitar berapa ya? Mungkin kayak 2 juta sampai 6 juta gitu ya. Wow. Gitu. Jadi dan itu biaya lagi untuk Ismannya doang ya, untuk 1 orang gitu. Jadi ya mungkin dibanyakin bersyukur juga sih Mbak dengan kondisi yang sekarang. Bagaimana? Benar-benar. Ya teman-teman ya. Supaya kita banyak bersyukur, kita lebih baik kita di rumah ya daripada di rumah sakit karena selain makan biaya juga. Aduh ini jadi nggak tenang hati kita karena kita terpisah dari keluarga, dari orang-orang yang kita cintai ya. Sayang, betul banget Mbak Er. Iya, Kiki termasuk Kiki juga yang aku selalu sayangi walaupun jauh. Aku makasih banget Loki udah mau ngisi acara sharing session di Cerdas Keuangan. Yang padahal kalau mungkin kalau orang lain mungkin Kiki juga inilah agak-agak susah gitu loh. Ini buat Mbak Erlina kehormatan. Dapat kehormatan dari Kiki. Terima kasih banyak. Kau Kabu Sarkia, temanku tercinta, semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Salam buat teman-teman di rumah. Salam buat keluarga juga di rumah ya. Sehat selalu Kiki, terima kasih. Semoga semakin sukses sama bisnisnya ya. Amin. Amin. Teman-teman. Ya, waalaikumsalam teman-teman. Demikianlah sharing session kita sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata Erlina di sini mengucapkan selamat tinggal dulu ya. Selamat berakhir sore. Selamat menjalankan kehidupan yang lebih baik ya. Semoga kondisi keuangan teman-teman juga menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ki. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Er. Thank you ya. Waalaikumsalam. Bye.